Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kita dapat berkumpul dan bertemu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik, mari kita buka pertemuan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kuliah kita Ekonomi Matematika dengan topik sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear. Nah, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah A kali X tambah B sama dengan C. Dengan A, B, dan C itu anggota himpunan bilangan real. Dan A tidak sama dengan 0. Karena kalau A itu sama dengan 0, berarti itu tidak atau bukan merupakan persamaan linear. Karena kalau A 0 berarti 0 kali X. Berarti kan 0. Berarti B sama dengan C. Itu bukan suatu persamaan linear. Nah, pertemuan kita terdahulu tentang fungsi, fungsi itu kita sudah membahas persamaan linear yang dimana variabelnya berpangkat satu. Ya, jadi X ini kan pangkatnya satu. Kemudian kalau non linear nanti X-nya bukan berpangkat satu. Nah, persamaan linear dua variabel ada persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan satu. Bentuk umumnya ya persamaan linear dua variabel adalah AX tambah BY sama dengan C, dengan di mana A, B, dan C itu anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, B juga tidak sama dengan 0. Jadi variabelnya itu A, X, ini X variabel, Y juga variabel. Jadi persamaan linear dua variabel di mana masing-masing variabel itu berpangkat satu. Ya. X ini juga pangkat satu, BY juga pangkat satu. Nah, pasangan dua persamaan linear, dua variabel atau lebih yang ekuivalen, artinya sama dengan bentuk umum ya. Jadi AX plus BY sama dengan P, CX plus DY sama dengan Q. Dengan A, B, C, D, P, Q itu anggota himpunan bilangan real. Dan A, B, C, D itu tidak sama dengan 0. Ya. Jadi A, B, C, D itu tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti bukan persamaan linear dua variabel. Dengan penyelesaian simultan atau serentak terpenuhi oleh pasangan terurut X0, Y0 dinama sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV. Ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Singkatannya SPLDV. Nah, metode penyelesaian SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel itu pertama dengan metode grafik, kedua metode substitusi,
kemudian 3 metode eliminasi, kemudian metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, metode grafik, ya kita membahas yang pertama, metode grafik adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut yang kemudian menentukan titik potongnya. Ya, metode grafik. Perhatikan dua sistem persamaan dua variabel. Y sama dengan 2X min 1. Y sama dengan min X plus 5. Nah, ini kita gambar. Ya, kita gambar. Dan kita menentukan titik potongnya sehingga kita dapatkan berapa X, berapa Y. Nah, solusi dari persamaan ini adalah himpunan pasangan terurut yang merupakan solusi dari kedua persamaan. Ya. Grafik garis menunjukkan himpunan penyelesaian dari masing-masing persamaan dalam sistem. Oleh karena itu, perpotongan kedua garis adalah gambar dari penyelesaian sistem. Solusi dari sistem adalah, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita gambar ya. Ini misalnya kita sudah menentukan titik potong, ya masing-masing sumbu. Nah, ya kita sekarang menentukan persamaan garis dari Y sama dengan 2X min 1. Ya. Nah, ini kita akan menentukan titik potong misalnya Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 0. Berarti kalau Y-nya Y sama dengan 2 kali 0 min 1. Berarti kan Y-nya itu min 1. Nah, Y-nya itu adalah min 1. Nah, di sini min 1, Y-nya min 1, X-nya 0. Ya, X-nya 0 di sini. Nah, kemudian kalau Y-nya 0, kita bisa menentukan X-nya. Ya, kita bisa menentukan X-nya. Ya. Berarti 0 sama dengan 2X min 1. Berarti ini pindah, ya, jadi positif. Berarti X sama dengan 1 dibagi 2. Berarti X-nya setengah. Nah, setengah itu di sini. Nah, kita garis, ya. Tadi adalah min 1 di sini, ini adalah setengah, kita tarik garis panjang. Ya, itu titik potongnya. Nah, kemudian kita menentukan garis dari persamaan Y Y sama dengan min X plus 5. Kita menentukan titik potong Y. Berarti X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan plus 5. Ya, nah di sini plus 5. Ya, Y-nya 0. X-nya 0 ya. X-nya 0 berarti Y-nya di sini. Ya, Y-nya di sini. 5 di sini. Kemudian kalau kita menentukan titik potong X berarti Y-nya 0. Ya, berarti di sini adalah pindah ke sini X sama dengan 5 di sini. Nah, kita tarik di sini. Nah, sehingga titik perpotongan inilah kita bisa menentukan berapa X-nya, berapa 0-nya. Berapa X-nya, berapa Y. Jadi perpotongan di sini adalah X-nya itu 2, Y-nya itu adalah 3 di sini. Ya, titik perpotongan ini. Nah, perpotongan. Ya, nah, oleh karena itu dalam gambar kita harus sama ini nanti. Ya, skalanya itu sama. Walaupun di sini skalanya beda lebarnya. Ya, tapi dalam sama, yang penting sama supaya kita bisa menentukan berapa sebenarnya titik potong di sini. Karena titik potong ini merupakan penyelesaian dari dua persamaan, ya dua variabel dengan metode grafik. Ya, jadi penyelesaian itu ada di titik potong. Ini juga ya grafik ya sejajar maupun berimpit. Nah, sejajar, ya, sejajar. Nah, ini persamaannya ya Y. Nah, Y sama dengan ya Y. Jadi kita menentukan Y-nya 0. Ya, kalau kita menentukan titik potong Y berarti X-nya 0. Berarti Y sama dengan 2. Kalau kita menentukan titik potong X berarti Y-nya 0. Ya.
Berarti setengah X sama dengan min 2. Nah, berarti X-nya itu sama dengan min 4. Ya, min 4. Nah, min 4. Ya. Nah, ini juga sejajar ya. Jadi kalau ada persamaannya Y sama dengan setengah X min 1, ya kita sama juga. Kita menentukan titik potong Y, X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan min 1 di sini. Atau kita menentukan titik potong X, berarti Y-nya 0, berarti setengah setengah X sama dengan 1, berarti X sama dengan 2 di sini. Nah, ini kan sejajar berarti. Jadi sejajar. Jadi persamaan ini ya sejajar dengan persamaan. Nah, kemudian berimpit dia. Nah, jika Y sama dengan X min 0, min 3, berarti kalau kita menentukan titik potong Y-nya, berarti X-nya 0, berarti Y-nya adalah min 3. Kalau kita menentukan titik potong X, berarti Y-nya 0. Berarti ini kan pindah di sini sama 3. Nah, sama dengan 3. Kita tarik garis. Sama juga sekarang 2Y sama dengan 2X min 6. Ya. Ini kita menentukan titik potong Y, berarti X-nya itu 0. Berarti 2Y sama dengan min 6. Berarti Y sama dengan min 3. Ya. Nah, begitu juga kita menentukan titik potong X, berarti Y-nya 0. Berarti 2X sama dengan 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 3. Nah, ini karena berpotong. Ya. Berimpit. Nah, garisnya berimpit. Nah, hubungan yang mungkin terjadi itu adalah ya hubungan yang mungkin di antara sebuah sistem kemiringan dari masing-masing grafik dan persamaan ditunjukkan pada tabel berikut. Ya, jadi sistem konsisten dan bebas berbeda, dan kemiringannya berbeda. A per C tidak sama dengan B per D. Nah, grafiknya gimana? Grafiknya adalah garis berpotongan di satu titik. Nah, garisnya berpotongan di satu titik. Penyelesaiannya 1. Ya. Kemudian inkonsisten dan bebas atau berlawanan. Nah, ini ya, sama ya. A per C sama dengan B per D, tapi tidak sama dengan P per Q. Nah, itu garisnya sejajar. Kalau garis sejajar berarti tidak ada penyelesaian. Ya, tidak ada penyelesaian. Nah, kemudian konsisten dan bergantung. Yang sama. A per C sama dengan B per D sama dengan per Q. Garisnya berimpit. Nah, tak terhingga. Ya, tidak terhingga penyelesaiannya. Kemudian metode yang kedua adalah metode substitusi. Adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Langkah-langkahnya, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian, nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Kemudian substitusikan X atau Y pada langkah ke-1, pada langkah 1 kebersamaan yang lain. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dengan metode substitusi. Ya, ini jawabannya. Ya, di persamaan 1, persamaan 2. Jawab dari persamaan 2 didapat X sama dengan, ya X sama dengan ini kan pindah 15 min 7Y, ini persamaan 3. Kemudian substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Nah, kan X-nya sudah kita ketahui tadi ya, X-nya itu 15 min 7Y. Kita substitusikan ke persamaan 2. Persamaan 1 ya, persamaan 1. Nah, kita substitusikan ini X-nya 3X plus 4Y sama dengan 11. Berarti kan X-nya ini adalah ini. Ya, X-nya
adalah, nah, X-nya adalah 15 min 7Y. Nah, berarti kita masukkan di sini, ya berarti menjadi 3 kali 15, 45, 7 min 7Y, dikali 3, 21Y, plus 4Y sama dengan 11. Nah, sekarang min 2Y, ya min 21Y plus 4 sama dengan 11 min 45, ini pindah ke sana, ya. Nah, sehingga ini jadinya adalah min 17Y, ya 21 dikurang 4 kan min 17 sama dengan 34, min 34 ya, 11 dengan min 45. Sehingga Y-nya itu adalah min 34 dibagi dengan 17 sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian Y itu 2, kita substitusikan kebersamaan 3. Nah, X sama dengan 15 min 7Y, X sama dengan X-nya kita sama dengan 15 min 7, karena Y-nya 2, maka X sama dengan 15 min 14, X-nya adalah 1. Sehingga penyelesaian himpunannya adalah 1 dan 2. Ya, itu metode substitusi. Nah, ya, ini contoh lagi. Ya, tentukan himpunan persamaan dari persamaan linear berikut dengan metode substitusi. Ya, sama dengan tadi. Ya, sama dengan tadi. Ini persamaan 2 didapat. Ya, Y sama dengan 5 min 3X. Ya, Y sama dengan 5 min 3X. Ini 2. Ini jadi persamaan 3. Kemudian substitusi persamaan 3 ke persamaan 1 kita substitusi. Karena Y-nya sudah kita ketahui. Ya, Y-nya adalah 5 min 3X. Kita substitusikan di sini kebersamaan 1. 2X plus 3Y sama dengan 1. Berarti 2X plus 3, di mana bersama Y-nya tadi adalah min 3X sama dengan 1. Ya, berarti 2X plus 3 kali 5, 15. 3X kali 3, 9X sama dengan 1. Ya, berarti 2X min 9X sama dengan 1 dikurang 15. Berarti min 7X sama dengan min 14. Berarti X sama dengan 2. Nah, harga X2 kemudian disubstitusikan persamaan 3. Y sama dengan 5 min 3X. Di mana X-nya itu 2. Berarti Y sama dengan min 3 kali 2. Y sama dengan 5 kurang 6. Y sama dengan min 1. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2 dengan min 1. Ya. Nah, kemudian metode eliminasi. Ya, metode eliminasi. Jadi, langkah-langkahnya adalah pertama, perhatikan koefisien X atau Y. Variabel X atau variabel Y. Jika koefisiennya sama, lakukan operasi pengurangan untuk tanda yang sama. Kemudian yang kedua, lakukan operasi penjumlahan untuk tanda yang berbeda. Ya. Jadi kalau tandanya sama, min kali min itu dikurang. Ya. Atau kalau misalnya tandanya berbeda, harus dijumlahkan. Ya. Nah, jika koefisien berbeda, samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan persamaan dengan konstanta yang sesuai. Lakukan seperti langkah A. Nah, lakukan kembali langkah 1 untuk mengeliminasi variabel. Ya. Nah, contoh metode eliminasi. Ya. Nah, mengeliminasi. Ya. Nah, kita lihat, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut dengan metode eliminasi. Ya. Nah, ini. Jadi 2X plus 3Y sama dengan 1 bersama 1. 3X min 3X plus Y sama dengan 5 persamaan 2. Nah, kita mengeliminasi. Ya, ini kan tidak ada yang sama variabelnya. Ini koefisiennya, ini 2, ini 3. Ya, sini 3. Tidak bisa kita kurangkan. Ya, kita tidak bisa menghilangkan salah satu variabelnya. Makanya harus kita kalikan, ya, supaya nanti ada koefisien dari variabel itu yang sama. Ya, nah misalnya kita ingin ini kita kali 3, ya 2X plus 3Y
sama dengan 1 kita kali 3. Hasilnya adalah 6X ya ditambah 9Y sama dengan 3. Karena masing-masing ini dikali 3. Ini juga dikali 2 ya, 3X plus Y sama dengan 5 dikali 2. Berarti 6X plus 2Y plus sama dengan 10. Nah, karena tandanya sama, maka yang harus kita eliminasi adalah 6X. Nah, 6X ya, 6X. Nah, harus kita hilangkan, harus kita kurangkan. 6 dikurang 6 kan 0, berarti 9 kurang 2, 7. Ya. 3 dikurang 10 berarti min 7. Nah, berarti Y-nya adalah min 7 dibagi 7 sama dengan min 1. Ya. Nah, kemudian ya ini masih lanjut tadi ya. Y-nya ya, Y-nya ini. Nah, ini kalau kita, nah tinggal kita substitusikan saja kalau Y-nya sudah kita ketahui ya, kita substitusikan ke salah satu persamaan tadi karena Y-nya sudah kita ketahui ya, min 1 ya, min 1. Berarti kalau di sini kan min 3 ya. Nah, kalau kita substitusikan yaitu menjadi, nah, kemudian kita mengeliminasi X. Mengeliminasi Y ya, mengeliminasi Y. Tadi mengeliminasi X, sekarang mengeliminasi Y. Ya, mengeliminasi Y. Nah, berarti kan harus kita samakan dulu ya, harus kita samakan dulu Y-nya supaya bisa dijumlahkan atau dikurangkan akhirnya hilang ya koefisien dari masing-masing variabel ya. Mengeliminasi Y ini tetap saja berarti ya 2X karena dikali 1 ya, 3X sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan samakan berarti koefisien dari Y ini harus 3. Nah, gimana caranya? Harus kita kali 3. Berarti semua ini ya persamaan ini kita kalikan 3. 3X kali 3, 9. 3 dikali 3 plus 3Y sama dengan 5 kali 3, 15. Kita kurangkan. Ya, kita kurangkan. Nah, sehingga di sini hilang. Ya, variabelnya hilang. 3 dikurang 3 kan 0. Berarti di sini 2X min 9 min 7X sama dengan 1 min 15 kali 14. 3X itu sama dengan 2. Ya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2, X-nya 2, Y-nya tadi min 1. Catatan, jika kita mengeliminasi, menghilangkan variabel X, maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai variabel Y. Ya. Jika kita mengeliminasi Y, maka yang kita dapatkan itu adalah nilai dari variabel X. Nah, kemudian metode yang terakhir adalah metode eliminasi substitusi. Nah, jadi pertama kita mengeliminasi, kemudian kalau sudah kita dapatkan variabelnya, baru kita substitusi. Ya. Nah, metode eliminasi digunakan untuk mendapatkan variabel pertama dan hasilnya disubstitusikan ke persamaan untuk mendapatkan variabel kedua. Ya, kita mengeliminasi dulu. Ya, nah ini ya, mengeliminasi dulu variabelnya untuk semua bilangan real. Penyelesaiannya adalah ini ya. Ini teori A dan BC itu tidak sama dengan 0. Karena kalau A dikurang BC sama dengan 0 itu nanti hasilnya adalah tidak terhingga. Ya. Nah, ini konsisten bebas berbeda ya. Nah, penyelesaiannya 1, konsisten yang tadi sama juga ya, tak terhingga. Nah, sekarang metode campuran tadi eliminasi dengan substitusi ya. Eliminasi contoh ya. Ini 3X plus 4Y sama dengan 11 persamaan 1. X plus 7Y sama dengan 15 persamaan 2. Ya. Nah, kita akan selesaikan ya. Nah, kita akan mengeliminasi salah satu variabel, koefisien variabelnya ya, atau variabelnya. Nah, berarti yang akan kita hilangkan adalah X ya. X-nya tetap,
Ya, karena dikali 1, kemudian untuk menghilangkan berarti ini kan harus 3x. 3x semuanya variabel atau semua ya, persamaan ini kita kalikan 3. 3x, x kali 3, 3x. Plus 7, y dikali 3, 21. 15 kali 3, 45. Ya, naik hilang, kita kurangkan. 3x kurang 3x. Berarti di sini 4 dikurangi 21 min 17. 11 dikurang 45 min 34. Berarti y-nya sama dengan 2. Nah, y-nya sudah 2, kita akan mensubstitusikan y ini ke dalam persamaan. Ya, ke persamaan 2 kita substitusi. Ya, nah, persamaan 2 kita substitusi, di mana y-nya sama dengan 2. Ya, berarti X plus 7, karena Y-nya 2, berarti kali 2 sama dengan 15. Berarti X plus 7 kali 2 itu 14. Ya. 14 sama dengan 15. Berarti X-nya itu adalah 15 dikurang 14 sama dengan 1. Jadi persamaan atau himpunan penyelesaian ada 1 dan 2. Ya. Nah, ini contoh campuran tadi, yang kedua ya, tadi X-nya kita hilangkan, sekarang Y-nya mungkin kita hilangkan ya. Y-nya kita hilangkan, ini langsung saja karena sudah ada sama ini, sudah ada sama kan 3. Sehingga ini menjadi 2. Nah, ini karena tandanya berbeda ya, untuk menghilangkan ini kan harus kita tambah. Kalau kita kurang, ya hasilnya 6Y. Ya, makanya harus kita tambah. Nah, berarti 2x ditambah 6 itu 6x. Plus 3y ditambah min 3y hasilnya hilang, 0. Ya, berarti di sini 1 tambah 11, 12. Berarti x-nya itu sama dengan 2. Nah, kita substitusi x sama dengan 2 kebersamaan 1. Berarti 2x plus 3y sama dengan 1. Kemudian 2 kali 2 plus 3y sama dengan 1. Berarti 4 ditambah 3y sama dengan 1. Maka 3y sama dengan 1 dikurang min 4. 1 dikurang 4. Berarti hasilnya adalah 3y min 3y sama dengan min 3. Berarti y sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 min 1. Nah, kemudian ada metode determinan. Bukan metode, ini determinan ya. Determinan adalah bilangan real yang dipresentasikan oleh susunan bilangan yang berbentuk persegi 4. Ya, definisi nilai dan determin orde, ya, orde 2. Namanya orde 2. Nah, ya. Nah, ini 2B ya, ini hasil dari persamaan tadi, nanti kita contohkan ya. Aturannya ada aturan Kramer untuk semua bilangan real A1, B1, C1, A2, B2, dan C3 penyelesaian dari sistem. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Itu dikali ya. A ya tadi ya. Sebentar kita di sini ya, ini jadi A dikali D ya dikurang B dikali C. Nah, itu determinan. Nah, ini determinan. Ya, ini contoh. Nah, itu D tidak sama dengan 0. Determinan X dengan determinan Y dibagi D, di mana D tidak sama dengan 0. Jika D sistem tidak memiliki penyelesaian atau mempunyai penyelesaian ya. Ini metode determinan tadi ya, sistem persamaan misalkan AX plus BY sama dengan C, PX plus Y sama dengan R. Menurut aturan determinan diubah menjadi AB, ya ini AB, PQ. Nah, itu sama dengan tidak sama dengan tanda ya atau determinan. Nah, jadi determinan A dikali Q dikurang B dikali P. Ya. Nah, untuk variabel X dan Y ini didefinisikan ini ya. Jadi C plus Q dibalik ya, C per Q ya ini diganti C ya, ini Q, ini B diganti R. Nah, didefinisikan.
X berarti dibagi dengan determinan ini. Nah, determinannya kan ini. Jadi C min BR dibagi dengan A atau determinan ini. Jadi C ya, itu penyelesaian X-nya. Jadi kalau Y-nya adalah A kali R, ya, kemudian C kali P. Ya, A kali R kurang C sebenarnya. Ini contoh himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Nah, ya, ini 4 min X, 4X min 5Y sama dengan 22, 7X plus 3Y sama dengan 15. Ya, determinannya ya ini 45 ya, 7, 3. Berarti determinannya adalah 4 kali 3 dikurang min 5 kali 7. Berarti plus 35 sama dengan 47. Nah, ini 22 tadi kan C, ini kita ambil dulu 1 ya, 2-nya di sini, 22-nya ini, ya 3-nya tetap. Jadi kita ganti dulu ini ya. Yang di sini 22 dari 22 ya kali ini dibagi determinan 47 ya. Nah, jadi ini diganti ya, ganti ini 15. Nah, 22 di sini ya. Berarti 2 X-nya berarti kita gantikan 2 ya, kita gantikan X-nya di sini berarti yang X ini yang 4 min 4X dengan 7X kita ganti dengan ini. Karena kita ingin mencari variabel atau koefisien atau nilai dari X ya. Jadi 22 min 5 kemudian 15 3. Nah, ini kita kali 22 kali 3 dikurang 15 dikali min 5 atau min 5 dikali 13 ya. Hasilnya adalah ini 66, ini adalah plus 75 ya, 5 kali 15 75. Berarti 66 ditambah 75 141 dibagi 473. Nah, kalau kita ingin mencari variabel Y-nya berarti ini diganti ya, ini diganti dengan ini. Nah, hasilnya adalah 47 jadi 22. Jadi 4 kali 15 dikurang 22 kali 7 berarti 60 dikurang 154 dibagi 47 hasilnya min 94 dibagi 47 min 12 min 2 maka himpunan penyelesaiannya adalah 3 min 2. Contoh lagi ya, contoh ini determinannya kita cari, ini dx-nya berarti dx-nya itu 1 dengan 5 kita ganti di sini ya, hasilnya adalah 14. Kemudian ya ini kita ganti lagi 1 dengan 5 kita ganti di sini ya, berarti 25 7. Nah, berarti kan sehingga diperoleh ya X sama dengan min 14 ini X ya, dibagi dengan determinan ini ya, determinannya adalah min 7 berarti 2. Kalau Y-nya adalah ini Y-nya 7 dibagi dengan determinan 7 hasilnya ada 1 ya, sama. Nah, ya ini nanti latihan untuk saya nilai ya, nanti akan saya upload lagi. Saya kira ada 2 latihan ya. Nah, saya kira demikian untuk pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.